Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mari kita mengawali renungan online ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau sangat baik. Engkau selalu mau menuntun kami, mau memberi yang terindah dan terbaik di hidup kami. Saat ini Engkau kembali memberi kesempatan kepada kami untuk mengikuti renungan online ini. Tolonglah kami untuk bisa mengertinya dengan baik dan mewujudkan keinginan hati-Mu di kehidupan ini. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini renungan online kita diambil dari Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai yang ke-4a yang berbunyi demikian. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini, pemazmur mengingatkan bahwa ada persyaratan yang ketat bagi mereka yang ingin menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan, yaitu mereka perlu bersih tangannya dan murni hatinya. Berarti tidak ada akses kepada Tuhan bagi mereka yang tidak bersih tangannya dan tidak murni hatinya. Dan merupakan sebuah penghinaan kepada Tuhan bila kita menganggap kita dapat tetap terlibat dalam dosa dan terang-terangan berdosa dengan tidak mentaati firman Tuhan, lalu dengan berani memasuki hadirat Tuhan yang kudus untuk menyembahnya atau bersekutu intim dengannya. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama, tangan seseorang mewakili suatu perbuatan. Berarti tangan yang bersih melambangkan perbuatan yang bersih. Maka para imam pada saat itu perlu mencuci tangan mereka sebelum mereka melayani di bait Allah, yang melambangkan bahwa hanya mereka yang bersih, yang tidak berdosa dapat menyembah Tuhan yang Maha Kudus. Memang ada tingkat keintiman dengan Tuhan, yaitu saat pertama kali kita menjadi orang Kristen, kita memulai sebuah relasi dengan Tuhan dan kita minta Tuhan mengampuni semua dosa kita. Tetapi setelah kita menjadi orang Kristen dan jika kita hidup dalam dosa, dosa akan memisahkan kita dari Tuhan dan membuat kita tidak dapat menikmati relasi yang dekat dengannya. Dan jika kita mengikuti Tuhan hanya dengan mentaati perintah-perintahnya yang mendasar saja dan menolak mengikuti pimpinan Tuhan secara pribadi, maka kita tidak akan pernah mengalami pengalaman yang penuh akan kedalaman dari pribadi Tuhan. Namun, jika kita seperti pemazmur yang mengerti kekudusan Tuhan, maka hidup kita akan selalu kita sesuaikan dengan standar Tuhan dan menanggapi setiap pimpinan Tuhan dengan baik, dengan tepat, maka kita akan memiliki relasi yang lebih dalam dengannya. Ya, semakin kita mendekat kepada Tuhan yang kudus, semakin kita bisa jelas dengan dosa kita, bahkan dosa yang paling kecil sekalipun. Dan semakin kita mengenal karakter Tuhan, semakin kita juga menyadari kebutuhan untuk mencuci tangan dan menyucikan hati kita sebelum kita datang mendekat kepadanya. Saudara-saudara, apakah kita menginginkan Allah yang maha besar dan maha kudus membuat kita benar-benar bersih di hadapannya sehingga kita dapat memiliki dan menikmati relasi maksimal bersamanya? Kiranya Tuhan menolong kita memiliki kehidupan yang bersih di hadapan Allah, sehingga kita pun memiliki persekutuan yang sungguh-sungguh intim dengannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas perenungan firman-Mu hari ini. Kami menyadari
Kami yang selalu dikuasai dosa ini perlu selalu mengintrospeksi diri untuk meminta Engkau membersihkan kehidupan kami, membersihkan hati dan perbuatan kami. Tolonglah kami yang terbatas dan lemah ini, agar kami dapat memiliki kehidupan yang selalu dekat dan intim denganmu. Doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.